Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Mahmud dan ada 4 teman saya, yaitu Oktamin Silapamona, Nur Aida Dewan Parompa, Raflin Suleman, dan Muhammad Bagas Hidayat. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, mendapatkan tugas dari mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang minyak dan lemak. Pengertian lemak dan minyak adalah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam semesta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya, dietil eter, kloroform, dan hidrokarbon lainnya. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak yaitu pada suhu kamar 250 Celcius. Lemak berbentuk padat dan minyak bersifat cair. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Trigliserida, minyak dan lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Lemak dan minyak sebagai bahan pangan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, lemak yang siap dikonsumsi tetapi tanpa dimasak, atau edible fat konsumen akuket, misalnya mentega dan margarin. Kedua, lemak yang dimasak bersama dengan bahan pangan atau dijadikan sebagai penghantar panas dalam memasak bahan pangan, misalnya minyak goreng. Lemak atau minyak yang ditambahkan ke dalam bahan pangan yang perlu memenuhi persyaratan dan sifat-sifat tertentu, sebagai contohnya yaitu persyaratan yang digunakan untuk membuat mentega atau margarin yang berbeda dengan persyaratan minyak yang dijadikan untuk shortening minyak goreng atau lemak. Lemak jenuh atau saturated fat adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contoh dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Lemak tidak jenuh atau unsaturated fat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fat. 2, dan lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Manfaat dari lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol LDL. Dan sifat fisika minyak dan lemak. 1. Sumber minyak dan lemak. Minyak dan lemak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, antara lain: A. Berasal dari tanaman. 1. Biji-bijian palawija, misalnya minyak jagung, minyak wijen, dan biji kapas. 2. Kulit buah tahunan, misalnya minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. 3. Biji-bijian tanaman tahunan, misalnya kelapa, inti sawit. B. Berasal dari hewan. 1. Susu hewan peliharaan, misalnya lemak susu sapi. 2. Dari hewan peliharaan, misalnya lemak sapi dan lemak babi. 3. Hasil laut, misalnya minyak ikan sarden, minyak ikan paus. 2. Sifat fisika kimia lemak dan minyak. A. Sifat fisika yang akan diuraikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Warna. Zat warna pada minyak goreng terdiri dari 2 golongan, yaitu zat warna alamiah dan warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Zat warna tersebut antara lain A dan B: karoten berwarna kuning, kalsiofil berwarna kuning kecoklatan, klorofil berwarna kehijauan, dan antosianin berwarna kemerahan. Golongan kedua adalah zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol vitamin E, warna coklat yang disebabkan oleh bahan yang
larut dalam air kecuali minyak jarak, castor oil, dan minyak sedikit larut dalam alkohol, tetapi kan kelarutan sempurna dalam etileter karbon sulfit dan pelarut-pelarut halogen. 4. Minyak cair dan polimorfisme. Minyak atau lemak tidak mencair dengan tepat pada suatu nilai temperatur tertentu. Polimorfisme adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu bentuk kristal. 5. Titik didih boiling point. Titik didih dari asam-asam lemak akan semakin meningkat dengan akan bertambahnya ranjang pantai karbon asam lemak tersebut. 6. Titik lunak soft thinning point. Titik lunak dari minyak lemak terdapat ditetapkan dengan dimaksud untuk diidentifikasi minyak atau lemak tersebut. Cara penetapannya yaitu dengan menggunakan tabung kapiler yang diisi dengan minyak. 7. Slipping point. Slipping point dipergunakan untuk pengenalan minyak serta pengaruh kehadiran komponen-komponennya. 8. Shoot meeting point. Shoot meeting point adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Sifat kimia. Sifat kimia yang terdapat pada minyak goreng terdiri dari beberapa sifat kimia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidrolisa. Reaksi hidrolisa minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat pada minyak atau lemak mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau lemak. Misalnya pada penggorengan bahan makanan yang lembab dan terdapatnya sejumlah air dalam minyak tersebut. Yang kedua, oksidasi. Proses oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antar sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak. Hal ini yang disebabkan oleh otoksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Otoksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat cahaya panas, peroksida lemak atau hidroksida logam-logam berat seperti CuVe. Lemak dan minyak merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Lemak dan minyak digolongkan menjadi dua, yaitu lemak siap konsumsi seperti margarin dan mentega, serta lemak yang dimasak bersama dengan bahan pangan yaitu minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai media penghantar panas untuk mempercepat proses pematangan. Penggunaan minyak untuk pengolahan bahan pangan dapat memberikan tambahan kalori, memperbaiki tekstur pangan, memberikan tampilan fisik kecoklatan, dan meningkatkan cita rasa bahan pangan. Minyak goreng kelapa sawit di Indonesia terbagi menjadi minyak goreng kemasan bermerek dan minyak goreng kemasan tidak bermerek. Minyak goreng kemasan bermerek merupakan minyak goreng yang dikemas dengan menggunakan kemasan khusus dan tercantum nama produsen serta label informasi. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari kami yaitu kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.